Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah bersama kita sore hari ini sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Azhari. Beliau merupakan salah seorang kabid di Kanwil Kementerian Agama, yaitu Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pak Kabid ya. Baik, sesuai tema yaitu orang-orang yang dirindukan syurga. Bulan suci Ramadan ini sebagaimana Rasul beritahu kita, ya, syahrun azimun mubarak, yaitu bulan yang agung, bulan yang sangat mulia. Tentu saja kaum muslimin di mana saja menginginkan banyak hal yang diperoleh dalam bulan suci Ramadan ini, mendapat ampunan dari Allah, mendapat maghfirah dari Allah, kemudian mendapat keberkahan hidup dari Allah. Mungkin ada kiat-kiat tertentu untuk mendapatkan ampunan tersebut dan orang-orang bisa masuk syurga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bertemu di acara Mozaik Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, sesuai judul kajian kita sore ini, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan itikum minan nar. Bagi siapa? Tentu orang-orang yang mendapat predikat itu adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Bagaimana upaya itu? Maka perlu dilakukan beberapa hal supaya orang-orang tersebut mendapat ampunan, supaya orang-orang tersebut dirindukan oleh syurga, supaya orang-orang tersebut mendapat rahmat dan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga merindukan 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan ini umat Islam paham itu. Cuman kadang tahu bahwa Al-Quran kalam Allah, pedoman hidup, tapi jarang orang baca. Jarang kadang memanfaatkannya. Jarang dia amalkan. Maka kita melalui forum ini, melalui Mozaik Ramadan ini, kita menghimbau supaya kita senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, mengamalkan perintahnya, kemudian memahami maknanya. Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan pertama sekali di bulan suci Ramadan. Maka di Ramadan ini bagaimana kita galakkan orang-orang untuk senantiasa baca Al-Quran. Al-Quran bila kita baca dikategorikan ibadah dan dapat pahala. 1 huruf itu bisa pahala 10. Itu di bulan lain. Konon lagi di bulan Ramadan itu bisa 1000 kali lipat. Bayangkan kalau ada orang-orang yang membaca Al-Quran sampai khatam. Dan ini kita himbau di ceramah, di diskusi, baik melalui media elektronik, kemudian juga media cetak, misalnya ada tulisan-tulisan. Kita menghimbau supaya manfaatkan Ramadan ini untuk senantiasa hidup dengan Al-Quran. Kita sangat senang dan bahagia akhir-akhir ini ada pondok-pondok pesantren yang membuka khusus tahfidzul Quran, sehingga anak-anak dalam masih usia remaja sudah bisa hafal Quran. Banyak generasi misalnya di Aceh sekarang sudah banyak yang hafid. Mungkin beda dengan 30 tahun yang lalu. Sangat jarang orang hafal Quran. Orang alim banyak memang. Jadi kita berharap setelah hafal Quran dia masuk pesantren. Setelah hafal Quran dia masuk ke perguruan tinggi. Di sana dia belajar tafsir. Kalau dengan usia remaja dia sudah hafal Quran lalu masuk pesantren yang
membaca mengajarkan kitab kuning, kitab gundul, kemudian masuk ke perguruan tinggi, ke UIN misalnya ke jurusan tafsir, dia sudah gampang, sudah mudah. Jadi lidahnya sudah terbiasa dengan Al-Quran, tinggal dia belajar bahasa. Ini kita harapkan ke depan melahirkan generasi-generasi Qurani yang bisa menghafal dan juga bisa tafsir. Jadi bisa mengamalkan dalam kehidupan. Iya, Pak Ustadz, ini kita lihat realita hari ini. Itu kalau menyambut bulan suci Ramadan, itu di masjid-masjid mungkin sudah ada rak-rak khusus tempatnya Al-Quran, untuk mudah orang membaca Al-Quran. Dan hampir semua orang setelah selesai salat misalnya, selesai salat fardu, salat sunat, kemudian meluangkan waktu sedikit untuk membaca Al-Quran, begitu Pak Ustadz. Iya, makanya saya katakan tadi, kalau di bulan lain itu rasanya sempit waktu untuk belajar Al-Quran. Tapi di Ramadan membuka peluang besar. Misalnya habis salat zuhur, salat asar, di rak-rak di masjid itu sudah ada Al-Quran terpajang, ambil dia. Dan di situ berpeluang untuk bertanya kepada ahli Al-Quran. Misalnya di situ ada Pak Imam. Pak Imam, saya ini coba simak, saya baca ini benar atau tidak. Jadi kita juga menghimbau ada kelompok-kelompok kajian mengaji sehabis subuh misalnya. Ibu-ibu yang selama ini misalnya baca di rumah, jadi misalnya ada kelompok di masjid, ada antara ibu-ibu yang paham tajwidnya, bisa ditanya langsung. Jadi tidak harus pergi ke rumah. Ini adalah peluang besar bagi kita yang ingin memperdalam, memperlancar baca Al-Quran. Begitu juga Bapak. Kemudian kita berharap juga ini ada peluang besar juga mewakafkan Al-Quran misalnya. Jadi misalnya membeli Al-Quran lalu menempatkan di masjid atau di pesantren atau di balai-balai pengajian, itu luar biasa juga pahalanya. Karena selama Al-Quran ini diwakafkan, selalu dibaca, jadi pahala terus mengalir. Jadi peluang besar itu sangat besar adalah dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga di samping membaca Al-Quran, wa hafidhil lisan. Jadi menjaga lisan. Jadi baca Al-Quran tadi juga bahagian dari upaya menjaga lisan. Dengan sering membaca Al-Quran kan ghibah itu kurang. Karena di zaman milenial ini rasanya ghibah itu sudah menjadi tren. Dalam tanda petik tren itu hampir semua orang berghibah. Kalau nggak ngomong untuk orang lain rasanya tidak enak. Termasuk tulis di Facebook. Termasuk menulis di Facebook. Malah itu kalau menulis di Facebook udah masuk kategori itu fitnah. Sudah mungkin pada model ketiga. Kalau tadi ghibah, ini sudah menjadi namimah, adu domba. Dengan tulisan sepotong kalimat bisa membuat orang berkelahi. Dengan satu kalimat bisa membuat orang bermusuhan. Padahal itu mungkin iseng. Dia menganggap iseng, tapi bagi orang berbahaya. Maka tahan itu. Jadi Pak Ustadz, wa hafizul lisan di sini tidak mesti dengan lisan berarti ya, tidak mesti dengan lisan. Dia mesti dengan kata-kata. Juga dengan tulisan termasuk bahagian dari yang dapat membahayakan nilai-nilai puasa tadi. Jadi hari ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, dari berbagai penjuru dunia orang bisa komunikasi. Jadi yang dimaksud ghibah di sini tidak harus bertatap muka, tidak harus melihat orang yang di depan. Jauh pun dia kalau terpengaruh dengan kalimat kita ini, itu sudah masuk ghibah. Jadi kita mengajak bagaimana upaya, termasuk kita. Rasanya berat itu. Tapi bagaimana di Ramadan ini kita latih supaya lisan kita berucaplah yang baik-baik, kan? Karena kalau tidak ada bahan, misalnya kita duduk dalam kelompok, tidak tahu mau ngomong apa, lebih baik diam, dengar saja yang orang ngomong yang baik-baik. Tapi kalau ada bahan yang mau kita sampaikan, ya kita sampaikan yang baik-baik sesuai dengan hadis Rasulullah. Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman dengan Allah atau hari kiamat, hendaklah berkata baik atau diam saja. Diam 1000 bahasa, dengar aja yang orang ngomong yang baik maksudnya. Daripada satu kalimat kita sampaikan menjadi penyakit bagi orang. Jadi kata-kata itu, maka ada istilah kan, lidah kamu adalah harimau kamu. Jadi satu kalimat yang kita ucapkan bisa terjadi perang. Bisa terjadi perkelahian, bisa membuat orang cerai, bisa menghancurkan rumah tangga. Maka
dalam Al-Quran disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu lebih bahaya. Fitnah itu bisa lebih bahaya daripada pembunuhan. Itu tadi share satu kalimat, sehingga orang menunggu bahwa si A sudah menyampaikan ini. Tunggu di tempat gelap misalnya, sudah siap dengan senjata. Bisa jadi mati orang kadang satu kalimat yang di-share tadi. Maka harus sangat bijak. Nah, di era ini kita berharap sangat bijak dalam men-share kalimat yang sudah dikirim. Misalnya ada grup sebuah kalimat yang kira-kira kita tidak paham, hapus saja. Jangan dikirim. Walaupun ada pesan, Anda sangat bahagia apabila pesan ini diteruskan. Biasanya seperti itu kan. Itu harus betul-betul bijak kita. Jangan share sembarangan, sangat bisa membahayakan kita, bahayakan orang lain karena gara-gara kita mengirim berita yang kurang. Tapi justru sebaliknya juga, kalau kalimat yang bagus itu kita share menjadi pahala, menjadi dakwah. Misalnya ada sebuah hadis yang berkaitan dengan baca Quran, ya dikirim oleh kawan, kita kirim ke orang lain, itu dakwah. Nah, ini juga pandai-pandai kita menggunakan media ini. Jadi satu sisi bisa menjadi dakwah, di sisi lain bisa menjadi fitnah. Kalau yang kita share itu tidak kita seleksi sedemikian. Lalu kemudian Ustaz, orang-orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an. Ini diartikan memberi makan. Tapi dalam konteks dunia hari ini tidak hanya memberi makan, memberi bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan. Maka kita sering menyebut Kemenak Peduli misalnya. Kemenak Peduli ada program kita kalau ada musibah. Misalnya sebelum Ramadan itu ada musibah di Kalimantan misalnya, lalu kita kumpul sumbangan kita kirim. Ada musibah di Aceh Utara dan Aceh Timur misalnya. Jadi kita menggalang dana kirim. Jadi ini semua rasa empati untuk membantu sesama dalam rangka meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang lain juga di Ramadan cukup besar pahalanya. Misalnya membagi tajil. Berbuka. Misalnya ada suatu tempat mengadakan buka puasa bersama setiap sore di masjid itu. Kita ada sedikit kemudahan, kita bawa kue satu kotak misalnya. Itu pahalanya luar biasa. Konon lagi bisa menyiapkan makanan nasi kotak misalnya, atau makan prasmanan. Ada di pesantren misalnya anak-anak buka puasa bersama. Lebih-lebih ini menuju Ramadan tahap kedua dan ketiga. Nanti ada mungkin yang buat qiyamul lail misalnya. Menanggung sahur misalnya. Mungkin Pak Ustadz, walaupun buka puasa bersama ini dalam suasana Covid, mungkin agak dijaga juga protokol kesehatannya. Itu harus. Jadi prokes itu tetap. Jadi misalnya buka puasa bersama kan dibatasi. Kalau dulunya ruangnya 100, itu sesuai dengan edaran Pak Menteri kan, bisa hadir 50. Artinya 50% dari kapasitas ruangan. Jadi duduk jarang, memakai masker. Jadi penuh dengan prokes. Ini juga kita himbau di awal Ramadan sudah kita sampaikan. Misalnya diberi peluang untuk salat berjamaah di masjid, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Buka puasa dibolehkan, tapi kapasitasnya kalau 100 bisa hadir 50, jadi bisa duduk jarang-jarang. Ini untuk keselamatan kita juga. Jangan satu sisi mencari kelebihan-kelebihan pahala, di sisi lain juga membahayakan kita. Jadi ini harus ada keseimbangan antara mencari pahala dan juga menjaga tata tertib. Apakah santri, apakah guru, apakah kita semua. Jadi untuk memenuhi kriteria dan kategori prokes, tentu ini selalu kita himbau. Jadi kita tidak melarang sama sekali, boleh, tapi tadi kapasitasnya 50% dari tempat yang disediakan. Jadi memberi makan kepada orang lain juga orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kita berharap senantiasa bisa membantu, menjaga. Jadi lebih-lebih di kondisi saat ini, orang-orang yang sedang ditimpa musibah mungkin hidup di tengah di bawah tenda misalnya, di tenda-tenda darurat, sangat membutuhkan bantuan. Jadi bisa kita kirim. Maka kita ada penggalangan dana dengan organisasi atau panitia namanya Kemenak
bergulir. Ya. Kemudian yang keempat, Iya. orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Iya. Nah ini, gimana? Apakah tahan lapar saja sudah dapat rindu surga? Oh tidak. Puasa itu ada kiat-kiat Ada kegiatan tertentu untuk mendapatkan ampunan. ampunan. Jadi ada 5 hal yang perlu dijaga oleh orang puasa, dan itu tidak sembarangan. Makanya kata Rasul, orang-orang yang puasa itu tidak mendapat pahala, dia hanya lapar dahaga. Kenapa? Karena 5 hal tadi nggak bisa dijaga. Iya. Contohnya tadi riba. Itu hilang pahala puasa. An-namimah, hilang pahala puasa. Jadi namimah hari ini dengan share kalimat-kalimat bisa membahayakan, itu masuk namimah. Tidak harus diucap dengan lisan. Provokasi itu juga bagian dari namimah. Jadi orang-orang dirindukan surga melaksanakan puasa di bulan Ramadan tentu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, sehingga dia bisa mencapai itu. Maka Rasul membagi puasa itu ada kategorinya, ya, ada kategori khawas, awam, khawasul khawas. Kalau kebanyakan kita ini masuk kategori mana Pak Ustaz? Kita berharap, kita nggak bisa nilai, tapi berharap kita masuk khawas. Masuk kawasan. Tapi kalau awam itu rugi. Karena sekarang ini banyak orang, karena ada satu hadis katanya bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah merupakan ibadah. Jadi ada sebagian orang memanfaatkan hadis ini tidur terus selama puasa. Itu bagaimana? Ini mungkin salah dipahami. Ini konteksnya adalah ke kalimat hadis tadi. Daripada ngomong yang tidak baik, lebih baik diam. Ngomong yang tidak baik, jadi hilang pahala puasa. Diam. Jadi dengan tidur tadi bisa diam. Bukan dalam artian tidur dari pagi sampai sore, itu bahaya. Bukan itu maknanya. Jadi kita mengimbau Ramadan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga karena melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan tidak tidur melulu. Mungkin demikian, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz telah meluangkan waktu untuk mengisi Mozaik Ramadan ini yang dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Semoga Allah membalas jasa Ustadz hari ini yang sudah memberikan ilmu kepada kami. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah selesai kita ikut kajian Mozaik Ramadan di sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.